Halo, kembali lagi dengan saya Bang Eki. Hari ini saya masih di daerah Buton Tengah dan masih dengan Pak Haji Burhan. Siap, Wih, saya pagi-pagi datang lagi ke sini karena masih ada yang mengganjal di hati. Dan kebetulan memang Pak Haji hari ini lagi nggak sibuk kan? siap ya. Atau nanti sore, siang mungkin ada sibuk ya? Sebentar hari ini tidak ada kegiatan sama sekali karena sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Mungkin 1 hari lagi ya. Iya, berarti masih rezeki buat saya. Siap. Masih rezeki. Jadi kemarin tuh ada yang mengganjal di saya, kayak langsung aja nih kemarin terakhir saya sempat singgung-singgung, ada beberapa masyarakat yang bilang Pak Haji ini mau nyalonin kayak gitu. Oh siap. Dan saya juga mulai tegesin nih, ada beberapa spanduk-spanduk yang menyatakan dukungan, terus juga spanduk foto Pak Haji. Ternyata Pak Haji gabung di salah satu partai, Pak Haji ya? Betul. Partai apa, Pak Haji? Itu kalau mungkin Bang Eki sudah lihat di jalan-jalan yang seputaran kota, ibu kota Buton Tengah ya. Mungkin dari khususnya di Kecamatan Lakudong. Oh, Ya, melalui Partai Nasdem. Ya. Partai Jadi Nasdem, itu Nasdem mau dibilang itu muncul seketika dalam pikiran dan hati saya. Partainya Pak Surya Paloh nih. Oh iya, Pak Surya Paloh. Siap. Partai Warsio. Iya berarti. Oh, berarti memang ada niatan untuk terjun di politik ya, Pak Haji? Niatan itu sebenarnya awalnya itu tidak ada niat ya. Iya. Cuman bisikan, ajakan orang banyak itu yang mengingatkan saya dan menginginkan supaya saya bisa maju ke depan. Dalam arti bahwa itulah ada mulanya spanduk itu karena beberapa golongan masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda adat menyarankan seperti saya, gimana kalau semacam didorong lah. Nah, dari kalangan pemuda, dari kalangan tokoh masyarakat itu agar bisa nyalek. Oh, nyalek. Iya. Iya. Kemarin sih sempet. Jadi kemarin nih namanya lagi di Buton nih, Pak Haji. Ya. Saya kan pasti cari makan dong. Siap. Karena hotel di sini nggak seperti di Jakarta, Pak Haji. Ya. Hotel bagus, memang harus akui bagus, tapi tetap berbeda ya dengan di Jakarta. Pasti. Di sini ya mungkin karena yang menginap juga sedikit, ya hanya nyediain sarapan aja, nggak ada restoran atau apa. Jadi siang atau malam saya banyak di luar tuh. Dan ya memang saya dengar ada beberapa masyarakat yang juga bicarakan soal Pak Haji gitu. Oh iya. Wah, itu sepertinya mereka antusias untuk Pak Haji ini bisa maju. Tapi Pak Haji, saya juga, kalau tadi kan Pak Haji bilang niatannya legislatif nih. Ya, siap. Tapi ini saya ini aja nih Pak Haji, sambil canda-canda aja. Saya mencoba menyampaikan aspirasi masyarakat yang kebetulan ya memang nggak juga saya bilang mewakili semua, hanya beberapa. Ada yang masyarakat yang bilang harusnya Pak Haji cocoknya lebih lagi nih Pak Haji. Gimana tuh Pak Haji? Gimana tuh? Ya, saya pikir saya kembalikan kepada masyarakat ya. Karena itu adalah hak masyarakat yang meminta kalau ingin lebih memilih, artinya lebih dari nyalek ya. Iya. Tapi belum fix ya Pak Haji, karena kan saya perhatikan juga di spanduk-spanduknya masih, maksudnya belum bener-bener masih bakal calon ya, lah, betul. Dan berarti belum benar-benar Pak Haji ini benar-benar akan terjun di caleg atau apa, belum nih ya? Masih abu-abu. Artinya nanti saya kembalikan sama DPP sendiri ya, DPP Nasdem yang hal ini menaungi saya ya. Mudah-mudahan aja Allah menghendaki hal itu ya, bahwa dengan keinginan masyarakat saya maju nyalek, dengan keinginan juga masyarakat bahwa melebihi dari nyalek, mungkin saya siap ya. Artinya dalam arti untuk pilkada kalau memang elektabilitas itu, saya menunggu. Intinya gini ya berarti Pak Haji, kalau apapun nanti di kemudian hari, yang pasti berarti Pak Haji ini siap berpolitik gitu. Kalau siap, saya sudah nyatakan siap dan saya sudah minta restu di selaku yang orang dalam rumah, istri saya, anak-anak saya.
minta restu dari orang tua saya. Ya mereka mengamini dengan itu. Artinya bahwa selama berdampak positif ke masyarakat gitu ya. Karena memang kegiatan saya itu sosial ya. Sosial. Saya sering bahwa ada yang orang butuh modal, terus saya mencarikan mereka solusi. Ada yang ingin bekerja, bagaimana caranya ingin memulai karir dalam dunia bisnis, saya memberikan pemahaman. Artinya hal itu yang sudah lakukan sudah sering ya, sudah artinya sudah lama. Ini buat teman-teman yang nonton nanti channel ini. Di video sebelumnya saya udah jelaskan bahwa, bukan saya jelaskan sih, tapi kita sudah sempat bahas beberapa kegiatan-kegiatan Pak Haji nih ya, yang memang banyak terjun di masyarakat, dan akhirnya itu juga mungkin Pak Haji yang mendorong masyarakat untuk meminta Pak Haji itu salah satu jadi perwakilan mereka ya. Itulah yang menyebabkan saya, masyarakat menginginkan saya untuk maju nyalek, dan faktor itu pula yang membuat nama saya terkenal di masyarakat. Ya, lebih dikenal ya. Ya, betul. Karena memang kita memang sesuai dengan hati dan pikiran, kalau kita harus bantu orang yang tidak mampu. Tapi ternyata masyarakat minta lebih. Iya, itu. Jadi itu bahasanya Bang Eki itu hal yang saya sudah dengar lama. Tapi yang saya bilang, namanya kita sebagai artinya masih kader Nasdem ya. Ya hal itu wajar kalau masyarakat Buton Tengah menginginkan itu. Karena memang butuh perubahan ya. Siap. Perubahan. Nah, ini menarik nih Pak Haji. Kalau berbicara politik memang saya belum nggak terlalu dalam lah ya. Oh iya. Mungkin saya akan mencoba berbicara sebagai masyarakat nih Pak Haji. Menurut Pak Haji nih, jika Pak Haji nanti terjun total di politik, apa sih yang harus dirubah dari Buton Tengah ini? Kalau kita bicara secara keseluruhan nih, apa yang mau dirubah dari Buton Tengah? Itu bagus, pertanyaan yang sangat bagus untuk perkembangan Buton Tengah ya. Itu sangat bagus. Saya pikir pertama adalah bagaimana ekonomi masyarakat betul-betul titik sentralnya yang diperhitungkan. Awalnya seperti mungkin para pelaku-pelaku UKM, karena salah satu PAD adalah dari UKM itu. Iya. Itu yang kita bahas kemarin ya, tentang rumput laut tuh ya. Ya, itu salah satu menjadi PAD. Untuk berarti target. Berarti itu mereka tidak memilih itu. Nah, itu mereka tidak melihat itu, bahwa bagaimana untuk pelaku-pelaku UKM ini khususnya di seperti rumput laut, seperti pelaku-pelaku para ya pembudidaya lobster. Nah, itu mereka tidak butuh itu. Padahal kalau mau dibilang itu sangat-sangat luar biasa kalau betul-betul mereka butuh itu ya. Mereka butuh, maksudnya penyaluran langsung mereka ini ya, distribusinya ya. Iya. Jadi berarti seperti yang kemarin Pak Haji bilang nih, maksudnya ketika mereka bertani ya Pak Haji langsung siapkan jalur distribusinya yang langsung ditangani oleh pemerintah, seperti itu ya. Pokoknya dari awal, pokoknya dari pertama sampai akhir itu harus ada pemerintah. Peran pemerintah bagaimana menyerap para pelaku UMKM, terus mencarikan market keluar, itu adalah harus peran pemerintah. Wih, luar biasa nih. Ini malah saya lagi wawancara dengan tokoh politik nasional nih, guys. Tokoh politik nasional, maksudnya bukan maksudnya saya malah jadi kayak wawancara dengan langsung Buteng satu nih. Oh, siap. Seperti itu. Amin. Iya. Tapi gitu. Tapi itu kan dari segi itu. Maksudnya kalau dari yang lain-lain nih Pak Haji, apa yang mau dikembangin? Karena kan sempet juga Pak Haji bilang dengan adanya yang tadi kan berarti juga nanti masyarakat nggak perlu lagi keluar. Maksudnya apa-apa lagi Pak Haji? Kalau misalnya Pak Haji benar-benar terjun di politik. Pertama, membuka lapangan pekerjaan. Apa yang saya bilang tadi, kita akan menyerap pelaku-pelaku UKM dan kita mencarikan market keluar. Akan menyerap beberapa pekerja-pekerja. Ya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Benar. Jadi warga kita, khususnya di warga Buton Tengah itu, akan berpikir ngapain jual keluar atau merantau keluar mungkin daerah. Di sini udah ada. Ya, karena itu yang tidak diperhatikan di pemerintah. Kalau memang itu sudah dilihat bahwa
ini akan membuka lapangan pekerja, pasti orang akan berpikir ulang, apain juga keluar kan gitu. Bila perlu kita besarkan Buton Tengah bersama-sama. Artinya untuk ke depan, terutama yang melihat tayangan ini, video ini, bahwa tokoh masyarakat Buton Tengah, tokoh pemuda, seluruh warga Buton Tengah, mari kita majukan Buton Tengah yang lebih mandiri. Wih, luar biasa. Jadi itu kalau nanti Pak Haji benar-benar terjun akhirnya di politik nih. Karena hari ini enggak nih, ini kan kita nih, saya mau luruskan, kita nih hanya mau sedang berandai-andai nih ya, kita sedang berandai-andai karena ada dorongan dari masyarakat gitu ya. Tapi kelihatannya Pak Haji siap merespon keinginan masyarakat itu ya. Ya, saya kembali lagi Bang Eki bahwa dan pemirsa, dari awal saya maju itu adalah karena masyarakat. Ya. Permintaan masyarakat, dorongan masyarakat saya maju nyalek, tapi melebihi dari itu keinginan masyarakat harus melalui, karena itu semua adalah bukan keinginan saya sendiri, tapi adalah dorongan dari masyarakat. Nah, beda ya polanya dengan kita maju sendiri ya. Saya menginginkan maju ya, tapi itu beda. Tapi beda dengan dorongan ketika dorongan awal dari masyarakat, fondasi utama adalah masyarakat. Nah, gitu. Artinya bahwa mungkin Bang Eki sudah melihat di luar, dengan masyarakat menyampaikan ke Bang Eki, sudah melihat bahwa Bang Eki, Pak Haji melebihi dari nyalek. Itu suara masyarakat dan betul suara real tanpa rekayasa. Ya. Luar biasa. Ah, ini nggak apa-apa lah, mumpung kita lagi sedikit-sedikit membahas ke arah politik ya, politik. Ya. Terus itu kan kalau dari sektor saya sih menarik karena kebetulan saya di Jakarta kan banyak juga dengan rekan-rekan kita adakan pendidikan jalanan nih. Oh ya. Saya jadi tertarik ingin bertanya, kalau misalnya Pak Haji menjadi seorang politikus dan akhirnya menduduki salah satu, apalah itu terserah, mau itu legislatif atau apa, tapi benar-benar dipercaya lah. Kalau selama ini kan Pak Haji juga sebelum tidak terjun juga sudah banyak melakukan ke masyarakat ya. Itu yang saya tangkap di luar nih. Yang saya tangkap, dan ternyata Pak Haji juga menjelaskan bahwa selama ini banyak melakukan juga di masyarakat. Nah, yang saya mau tanya, Pak Haji, saya tertarik bertanya, Pak Haji ini punya rencana nggak sih untuk melakukan sesuatu terobosan di dunia pendidikan, Pak Haji? Karena saya sedikit ada pakem banyak kegiatan di dunia pendidikan nih, jadi kayaknya wajar kalau saya nanya itu. Kalau Pak Haji dikasih kesempatan nih, kesempatan, bagaimana Pak Haji? Intinya ya kita tidak bisa melangkahi takdir Allah ya. Kesempatan itu dan takdir itu kan semuanya dari atas. Cuma kita manusia berusaha. Tapi kalau memang itu terjadi, Allah menghendaki bahwa kesempatan itu diberikan kepada saya, pendidikan adalah faktor utama ya untuk kita, terus generasi kita. Perlu kita lihat dan perlu kita bina hal-hal yang bisa merubah pola pendidikan masyarakat. Nah, artinya hal ini yang mau dibilang dari bangku SD sampai bangku SMA itu adalah para generasi-generasi pemuda Buton Tengah. Atau nah, itu masyarakat itu harus melihat, jangan sampai pendidikan itu ada yang mungkin, saya pernah bercerita ke masyarakat, ketemu warga, kenapa tidak sekolah? Gitu. Ada yang hal pengangguran seperti begitu, baru tamat SD sudah tidak melanjutkan. Hal itu harus dicegah supaya ada peran pemerintah masuk ke celah itu, agar didorong bahwa untuk melanjutkan sekolah mereka. Hal itu saya sempat tanya, kenapa tidak lanjutkan? Saya lebih enak merantau katanya, supaya membantu orang tua. Ya, karena konsepnya langsung ke situ ya, berpikirnya. Hal itu harus kita hentikan, karena kita tidak tahu nanti ke depan ya, bahwa generasi ini adalah penerus masa depan, khususnya di Buton Tengah. Ya memang ada sebab akibat juga ya. Karena keadaan ekonomi, ya begitu mereka mulai menyadari, akhirnya lebih memilih langsung bekerja saja begitu. Ya betul. Berarti ya siapapun nanti yang jadi pemimpin di Buton Tengah ini harusnya berpikir tadi itu ya. Memperbaiki ekonomi ya. Siap. Itu intinya, faktor utamanya di Buton Tengah cuma itu. Nah, kalau ekonomi sudah betul-betul artinya tidak di 100% ya, minimal ada perubahan dari bawah, mungkin menengah di tengah ya.
Itu perlu dirubah. Ketika ada peningkatan terus-menerus, situlah adanya perubahan. Ya, sama kan motor Nasdem, gerakan perubahan. Wih, bener. Iya, Nasdem kan gerakan perubahan. Pas juga lagi. Kayak bajunya warna biru. Wah, iya. Wah, ini sudah kode nih ya. Kode nih kode. Gak disadarin ya. Iya. Aduh, kacau. Saya nggak nyangka kalau ternyata Pak Haji ini udah berarti udah bisa dibilang tokoh politik belum sih? Belum ya, masih baru mau mencoba nih ya. Iya, tokoh politik itu betul-betul yang sudah lama berkecimpung di dunia politik. Cuman ini kita baru awal dan aja. Ya, bahwa takdir mungkin sudah ditentukan di situ ya. Ya desas-desus di luar itu bahwa Pak Haji maju dong. Permintaan itu sebenarnya sudah lama sih. Sudah berapa tahun yang lalu. Cuman saya belum terpikirkan. Cuma sekarang saya terpikirkan karena lebih besar dorongan itu untuk maju. Iya, karena juga udah semakin dekat nih. Ini tahun kita udah masuk ke tahun politik, jadi sudah, betul. Wajar kalau masyarakat tuh semakin kencang mendorong ya. Iya, betul. Ini Pak Haji, kalau dari Pak Haji sendiri nih, maksudnya, wah ini saya mau nanya lagi nih yang lain nih malah nih. Mumpung ada niatan kan. Iya, apa-apa. Anggap aja mumpung ini ya. Sedikit sumbang saran dan kritik dari saya orang luar nih di sini nih. Ya. Saya kan harus bilang Buton itu keren ya. Saya harus akui Buton itu keren. Buton itu tengah indah. Keren, Buton tengah ya, Buton tengah itu keren. Buton tengah itu indah. Saya harus bilang itu Pak Haji. Ya. Tapi Pak Haji, kalau saya malam-malam jalan gelap banget Pak Haji. Iya. Itu kenapa ya, maksudnya nggak ada yang mengkritik atau seperti apa aja Pak Haji? Jadi kan saya juga sempat dengar juga malah kemarin dari masyarakat ada bule kalau nggak salah. Berarti kan wisatawan luar nih, betul. Ya kan? Ya kalau saya mah lokal udah biasa lah, ya kan. Ya. Pas dia lagi jalan, kalau jalanan di Buton Tengah ini kan, ya habis nanjak, tahu-tahu belok, tahu-tahu turun kan kayak gitu. Betul. Entah itu si turis tersebut seperti apa, dia nggak sadar dia kena gelap jatuh. Itu baru kemarin, itu serius, saya baru kemarin dengar itu Pak Haji. Itu anak-anak yang cerita tuh. Mereka ketawa-ketawa, terus yang mereka ada yang unik cerita, mau nolongin takut karena nggak tahu bahasanya. Tapi akhirnya banyak juga yang nolongin. Maksudnya, saya bukan ke soal yang lucu tadi, tapi karena ada satu peristiwa kan berarti kan ada sebab lagi nih, sebab akibat Pak Haji. Maksudnya, mungkin ini saran nih Pak Haji. Ya. Ini saran, kalau bisa sih jangan cuma jalan aja yang bagus Pak Haji. Ya. Kalau jalan sih kita harus akui mulus ya. Kalau jalan Buton Tengah tuh mulus, keren. Jalan Buton Tengah itu keren. Ya paling sebagian ya. Ya hanya memang beberapa spot saja. Itu kan next mungkin. Betul. Ya next itu berjalan. Tapi buat teman-teman nih, siapa aja yang mau main ke Buton Tengah nggak usah takut. Jalannya keren, bagus. Bawa mobil bawa silakan, mulus jalannya. Ya. Kalaupun ada sebagian yang masih kurang bagus, itu kan proses aja ya. Proses. Tapi penerangannya lah Pak Haji, itu perlu juga diperbaiki next ke depan tuh ya. Atau siapapun yang mau mimpin tuh kayak gimana Pak Haji? Menurut Pak Haji, yang saya sampaikan ini bener nggak sih? Ada keluhan nggak sih dari masyarakat? Kalau sekarang begini Bang Eki, bahwa untuk penerangan mengebut kita nggak bisa pungkiri, itu memang real. Bahwa karena potensi pertama kita ini adalah Buton Tengah yang mau dibilang masih anak baru ya, perlu pembenahan. Ya memang step by step. Tapi memang sudah terlihat mengarah ke lebih baik ya. Cuma hal itu penerangan mungkin saran yang bagus, dan insya Allah kalau memang itu terjadi ya, faktor itu nanti akan kita lebih prioritaskan. Ya memang untuk penerangan. Benar ya, itu siapapun yang memimpin lah ya. Siapapun yang menjadi apapun, yang pasti next yang punya power dalam dunia politik atau di pemerintahan, ya kayak perlu diperhatikan itu ya. Akan menjadi prioritas. Iya benar. Untuk nah itu jadi berdampak ke wisata nih. Ini saya jadi liar lagi nih pikiran saya nih. Mumpung Pak Haji ada niatan ke sana kan, ya nggak masalah lah, sekalian kita kulik-kulik biar juga masyarakat yang nanti melihat, siapa tahu akhirnya dorongan masyarakat juga semakin kuat, semakin mantap. Betul. Kalau untuk sektor wisata nih Pak Haji, ada
ada ide-ide apa nih untuk Buton Tengah nih, sektor wisata? Kalau wisata, saya pikir utama adalah investor. Oh iya. Ya, itu utama investor. Indahnya sebuah wisata di sebuah di Buton Tengah ketika ada investor masuk. Artinya peran investor bahwa agar bisa melihat sini layak nih kita bikin. Nah, kita mencari orang-orang seperti begitu, terutama mungkin ya peran-peran investor itu harus kita adakan. Maksimalin ya. Iya, untuk sementara ini kan ya mungkin wisata ini kan cuma pemerintah ya. Peran pemerintah untuk menggait turis-turis itu kan susah. Ya masih kurang. Iya. Ya nggak terlalu maksimal lah. Ya. Terlalu maksimal. Tapi kalau adanya investor, ya mungkin punya jaringan dari Bali ya bisa singgah sini dulu, atau singgah di mana. Jadi menjadi salah satu persinggahan turis. Nah itu yang harus pelaku itu harus kita tingkatkan. Nah, investor itu supaya melihat, oh ini cocok nih kita masukkan nih gitu. Iya, karena memang kemarin tuh sempet saya pas di Mone tuh Pak Ji, sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan-rekan media yang memang ketemu di situ, dan juga ada YouTuber juga. Oh iya, sempat ketemu ya? Iya, di Mone tuh ya kita sempat komunikasi, ngobrol-ngobrol, dan itu juga sebenarnya salah satu ide-ide atau ada yang udah di benak mereka bahwa wah bagaimana orang mau datang ke sini nih kalau tempatnya memang indah tapi ya tidak memadai untuk orang datang. Terus juga mungkin ini juga masukan dari masyarakat ya, kalau bisa kayak jalur transportasi mungkin pemerintah bisa diperbaiki. Berarti kalau itu mungkin kerjasama ini ya Pak Ji ya, pemerintah daerah dengan pusat seperti itu. Ya, peran pemerintah pusat dan provinsi. Wih, ini menarik nih. Kalau Buton Tengah semakin baik nanti semakin bagus nggak? Ya kita doain aja hal itu. Karena memang itu ada menjadi salah satu prioritas saya juga. Perlu ada perubahan di Buton Tengah. Nah, entah itu dari sektor wisata, dari sektor ekonomi, dari sektor pendidikan, itu perlu ada perubahan. Ya memang ya. Ya. Tapi kalau dari statementnya udah cocok lah, maksudnya udah siap lah nih. Oh iya. Udah siap menerima tantangan masyarakat ya. Udah siap. Oke, mantap. Berarti sebelum kita mengakhiri Pak Ji, saya sih berharap ya berdoa lah, mudah-mudahan apa yang Pak Haji rencanakan, inginkan, terus juga bagian dari doa masyarakat ya. Dan memang itu juga saya temukan di lapangan juga. Mudah-mudahan itu terwujud, dan hal-hal lain tentang perubahan Buton Tengah ini juga mudah-mudahan itu terwujud siapapun nanti yang memimpin Buton Tengah gitu ya. Ya mudah-mudahan sih Pak Haji saya karena kebetulan saya udah kenal kan, mudah-mudahan sih Pak Haji. Tapi enggak, politiknya enggak, maksudnya enggak seperti itu ya. Siapapun yang memimpin Buton Tengah, ya mudah-mudahan dialah yang terbaik dan siap merubah Buton Tengah, karena potensinya bagus ya. Ya, adanya seperti Bang Eki, siapapun nanti pemimpin ke depan, kita harus mendukung. Ya, itu saja. Ya, karena tujuannya adalah untuk perbaikan ya. Perbaikan. Mantap, luar biasa. Oke, Pak Haji. Saya terima kasih banyak nih Pak Haji sudah diberikan waktu. Dari kemarin saya gangguin Pak Haji terus. Terima kasih lagi nih Bang Eki, sudah artinya bahwa sudah meluangkan waktu datang di Buton Tengah. Ya, dibilang dijuluki dengan 1000 goa. Wis. Selamat datang. Dan artinya mudah-mudahan dengan momen seperti ini Buton Tengah lebih dikenal di dunia luar. Amin. Nah, gitu. Makanya buat teman-teman yang nonton video ini dari episode-episode sebelumnya, mudah-mudahan akhirnya terangsang ya untuk memiliki niat datang ke Buton Tengah. Buton Tengah itu keren, asli keren. Saya harus bilang keren. Dan yang tadi Pak Haji bilang bahwa masih anak baru nih ya, tapi anak baru yang sedang progres nih, maju, pembangunan infrastruktur juga bagus. Hanya tinggal perbaikan aja ke depan ya. Keren. Pasti. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji. Siap, terima kasih juga banyak. Bang Eki, terima kasih pemirsa. Ya, salam hormat buat semuanya. Kembali saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi kita mungkin nanti kita bisa kembali lagi di video-video selanjutnya ya. Siap. Mantap.